Jangan khawatir akan hidup ini. Siapa yang rasa khawatir hari ini? Angkat tangan. Yang ada rasa khawatir dalam sesuatu perkara lah. Ya, mungkin kita ya, memang semua kita, saya yakin, saya percaya setidak-tidaknya ada sedikit kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ya, kita khawatir tentang segala sesuatu, boleh jadi khawatir tentang makanan, pakaian, boleh jadi khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang kesehatan kita, khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang keuangan kita, khawatir tentang keluarga kita dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak ayat-ayat firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya, jangan khawatir akan hidup kita. Jadi oleh itu mari kita baca dulu dalam beberapa ayat ini. Kita baca dalam Matius 6 ayat 25-27 dulu, yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apakah hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehektar sahaja pada jalan hidupnya? 31 hingga 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita lihat dalam bahagian yang kita sudah baca tadi, yaitu berkenaan dengan khawatir akan hidup ini, khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Ini adalah keperluan asas kita sebagai manusia. Ya, memang banyak keperluan kita. Contohnya kita perlu rumah, perlu kereta, perlu semua peralatan-peralatan dalam rumah, dan banyak hal-hal yang kita perlu. Tetapi yang terpenting ada 3 perkara yang terutama keperluan kita adalah makanan, minuman, pakaian. Jadi ini yang Yesus katakan dalam bahagian ini. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi kita khawatir kadang-kadang, ya. Oh, apa yang kami keluarga besok makan besok? Saya dulu waktu mak saya, waktu kami kecil-kecil dulu, selalu saya dengar kata mak saya begini. Dia selalu khawatir akan masa depan, akan hari esok, mak saya. Sebab kita dalam hidup dalam keadaan miskin. Lalu dia khawatir apa yang kita makan besok. Lalu dia kata begini, saya tidak tahu apalah kita makan besok, katanya. Saya tidak tahu apa yang kita perlu besok. Selalu saya dengar dia bersungut-sungut berkata-kata begitu dengan bapak saya. Sebab waktu saya kecil dulu, saya selalu dekat dengan mereka. Jadi selalu ada kekhawatiran orang tua kita terhadap keluarga kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Jadi karena kemiskinan itulah yang membuat kita khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Tetapi bersyukur sampai hari ini pun tidak kekurangan. Ya, kita sebagai keluarga pun walaupun dalam keadaan miskin, ada saja cara Tuhan mencukupi kita. Ya. Jadi oleh itu jangan kita khawatir. Lalu apa yang kita nak hari ini? Saya nak beri kita 2 garis besar saja, tidak panjang.
Yang pertama ya yang pertama yaitu nyatakan kekhawatiran kita kepada Allah. Nyatakan kekhawatiran kita kepada Allah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Kalau saya tanya satu persatu apa yang kamu khawatirkan, memang dia tidak mau terus terang mengatakan. Tetapi kalau benar-benar hati ke hati, pasti akan dia beritahu. Ya. Jadi saudara-saudara ya, jadi oleh itu yang pertama nyatakan kekhawatiran kita kepada Allah. Tidak ada cara lain, kita hanya mengadu kekhawatiran kita, kegelisahan kita, yaitu seluruh apa yang membuat kita gelisah atau yang membuat kita rasa cemas, rasa khawatir akan hari esok atau tentang makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi nyatakanlah itu dalam doa kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita selalu berkongsikan masalah kita, berkongsikan kekhawatiran kita, berkongsikan kepada orang lain. Kadang-kadang orang lain tidak dapat membantu. Tetapi kadang-kadang orang yang tidak bijaksana akan memberi pandangan yang tidak sehat. Itu maksudnya, itu sebabnya kita tidak boleh berharap kepada manusia. Sebab kadang-kadang orang yang memberi pandangan yang negatif akan langkah kita pun salah. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh meminta pandangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab cara pikiran dia berbeda. Jadi hanya satu saja yang tepat, yang terbaik untuk kita mengajukan masalah hidup kita adalah menyatakannya kepada Tuhan. Kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Nah, kita baca ayat 25 tadi yang berbunyi demikian. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apakah hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak kamu pakai. Yaitu dikatakan di sini, apa yang hendak kamu makan atau minum, apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini menyangkut tentang keperluan asas kita, keperluan utama kita dalam sebagai orang yang miskin, ya. Kalau orang miskin itu dia tidak perlu kereta, dia tidak mengidamkan kereta. Tetapi yang paling penting adalah makanan, pakaian, dan minuman. Sehari-harian dia, itu yang dia paling utamakan terlebih dahulu. Jadi saudara-saudara, kita nyatakan jika itu merupakan masalah kita, nyatakanlah, Tuhan, kami keluarga tidak ada makanan, tolong kami Tuhan, berkati kami. Nah, kita nyatakan, Tuhan, kami tidak ada pakaian, kami tidak ada ini Tuhan, tolong. Atau kami tidak ada kereta Tuhan. Mungkin kita hidup di bandar, kita sangat perlukan kereta atau motosikal dan sebagainya. Kami perlu sangat Tuhan, sebab ini penting untuk kami. Sebab kita menyatakan keperluan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan Allah kita pasti akan menjawab doa kita. Sebab itu benar-benar menjadi keperluan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak melakukannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam ada satu budak sekolah, dia balik sekolah, tidak ada makanan di rumah, lalu dia minta nasi dengan Tuhan. Ini seakan-akan dia minta mie segera, dia minta sesuatu yang instan, yang seketika itu juga. Dia pergi di luar, dia angkat tangan dia macam ini di luar. Tuhan, beri saya nasi, lapar saya, katanya. Ini nampaknya bunyinya betul baik, tapi ini adalah permintaan yang bodoh. Mengapa saya katakan dia bodoh? Kalau Tuhan jawab dia, tuh ada beras dalam tin sana tuh, masak. Tuh ada
Semua sudah sedia, tapi apa mau minta bungkus nasi yang tiba-tiba yang dari surga. Kalau konteks orang Israel dari Mesir dan keluar dari Mesir beda. Tuhan yang beri makan. Walau usaha bagaimanapun memang tidak dapat makanan, tidak dapat. Hanya Tuhan saja yang beri mana dari surga, baru mereka dapat makan. Tapi kita di dunia ini Tuhan sediakan semuanya. Mana mungkin kita minta Tuhan turunkan bungkus nasi dari surga? Itu salah. Seandainya kalau dalam beras di rumah pun tidak ada, lalu kita minta nasi dari Tuhan, minta beras dari Tuhan, ini benar. Tuhan pasti akan menjawab. Ada caranya Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak pernah menjatuhkan bungkus nasi dari surga, tidak. Ataupun Tuhan tidak menurunkan beras dari surga pun juga tidak. Tetapi Tuhan guna pakai orang lain sekitar kita untuk menggerakkan orang lain untuk memberkati kita. Ini cara Tuhan. Amin. Cara Tuhan luar biasa. Kita minta dan minta dan minta. Ada satu kesaksian satu ibu. Dia benar-benar tidak ada makanan dan tidak ada yang dia makan, dan keluarganya tidak punya apa-apa. Dan dia berdoa meminta daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami keluarga tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Orang yang dia tidak kenal, Tuhan gerakkan hatinya. Beri beras untuk keluarga itu, kata Tuhan. Lalu dia tergerak, dia pergi, dia bawa beras. Dia ketuk pintu, dia buka. Orang yang bawa beras ini pun tidak kenal orang itu pun tak kenal dia. Dia bawa beras. Kenapa? Saya beri untuk kamu. Tuhan suruh saya datang, katanya. Tuhan gerakkan hati saya. Jadi ini cara Tuhan, saudara. Cara Tuhan luar biasa. Jadi oleh itu kita harus nyatakan keperluan kita itu kepada Tuhan. Ya, baik hal makanan, baik hal pakaian dan semua. Nyatakan itu. Itu sebabnya Tuhan jangan khawatir. Jangan khawatir artinya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 6, begini bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa. Amin. Jadi pertanyaannya ialah di mana letaknya kekhawatiran Anda? Apa bentuk kekhawatiran Anda? Kita. Jadi nyatakanlah itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur, dan dengan permohonan ucapan syukur. Ada satu kesaksian. Ini mungkin beberapa tahun yang lalu pernah saya beritahu kesaksian ini. Ada satu budak sekolah STP dulu. Dia datang sekolah teologi ya. Dia beri satu kesaksian yang luar biasa kepada saya. Sampai saya menitis air mata sebab saya tahu Tuhan begitu baik. Ada begini katanya. Ada suatu ketika dia pergi ngasuh. Dia ngasuh, anjing dia nyalak babi. Lama anjingnya nyalak, dia pergi dekat. Babi itu pun jalan. Begitulah selalu. Dia pergi dekat, babi jalan. Akhirnya hari makin gelap sampai pukul 5.06. Akhirnya tidak sempat balik, sudah gelap. Terpaksa dia ambil daun-daun, dia udah buat atap untuk dia bermalam dalam hutan. Tak ada lampu, tidak lampu picit. Pada malam itu katanya hujan lebat sekali, sangat deras hujan. Dia kesejukan, kedinginan dalam semalam-malaman itu. Jadi tidak ada cara lain. Dia minta berdoa kepada Tuhan. Dia kata begini, Tuhan tolong saya. Hanya dia minta begini, Tuhan beri saya selimut, katanya, saya sejuk.
Dia tidak minta makanan, dia tidak minta yang lain, tetapi dia minta selimut. Itu dia minta selimut. Lalu dia tidur malam itu katanya, dia tiba-tiba dia mimpi mak dia datang bawa satu selimut tebal-tebal. Lalu dia ambil selimut itu, ini selimut kamu katanya. Langsung dia ambil selimut itu dia pakai. Semalam-malaman dia hangat, dia panas dalam selimut itu sampai pagi. Waktu dia bangun pagi baru dia sadar, dia basah kuluk. Sebab semalam-malaman dia hujan. Tapi dia panas sebab ada selimut dia pakai. Dalam mimpi dia tidur nyenyak katanya. Jadi apa yang saya lihat di sini adalah begitu cara Tuhan yang luar biasa datang menolong kita. Di saat dia minta tolong dari Tuhan, dia minta selimut, permintaannya adalah permintaan yang tepat sesuai dengan keadaan dia. Jadi saya pikir kalau dia berdoa minta helikopter datang ambil dia, saya pikir Tuhan tidak menjawab doa dia. Tapi dia minta selimut, Tuhan jawab sesuai dengan keadaan dia. Jadi saudara-saudara, macam mana dia buat minimize? Gimana escape lepas tu nanti kalau dia kecil tekan escape ni. Escape. Oke. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa, ya. Jadi saudara-saudara, apa khawatiran kita, nyatakanlah itu dalam doa. Ya. Pengalaman saya banyak yang Tuhan saya jawab. Sesuai dengan keperluan, Tuhan jawab. Jadi 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi hanya kepada Tuhan Yesus saja kita menyerahkan kekhawatiran kita sebab Dia memelihara kita. Dia Bapa kita. Jadi Dia sajalah satu-satunya yang memelihara kita. Maka itu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Jangan khawatir ya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan mengimani dan percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Dan seterusnya ayat 28 tadi yang sudah kita baca, burung-burung di langit tidak menabur dan tidak menuai namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Nah, kalau kita lihat kembali, Tuhan mengambil contoh bagi binatang di luar, burung-burung ataupun binatang lain. Kita lihat segala jenis binatang di luar sana, di hutan sana. Tidak ada satu orang pun manusia memberi makan mereka, tapi Bapa kita di surga yang memberi makan. Kata Tuhan, kalau binatang-binatang di hutan itu, burung-burung itu diberi makan oleh Tuhan, apalagi kita, katanya, apalagi kita melebihi burung-burung itu, katanya. Nah, kalau kita lihat ya, contohnya ikan di sungai. Ikan di sungai itu tidak ada yang beri makan. Tugas kita adalah mencari, bawa jala, bawa pancing. Itu saja kerja kita, pergi jala ikan tuh, pergi pasang pukat. Kita dapat bukan main gemuknya ikan itu. Semuanya diberi makan oleh Bapa kita di surga. Nah, berbeda daripada ikan yang di kolam, ikan yang dipelihara kita. Kalau ikan dipelihara oleh kita, 100% kita lah yang berhak menjaga ikan itu. Tuhan tidak akan datang menjaga ikan itu. Ya, jangan harap Tuhan ini ikan saya di kolam sana Tuhan beri makan. Ini adalah orang yang bodoh.
Tuhan tidak akan pergi makan ikan kamu yang di dalam kolam itu. Kalau itu ikan itu adalah tanggung jawab kamu 100%. Dan kamu yang beri makan. Kalau ikan itu gemuk karena kamu yang beri makan. Betul ke tidak? Tapi ikan yang di sungai sana, Tuhan 100% yang memelihara, memberi makan. Jadi tidak perlu kita beri makan. Tapi ikan-ikan di sungai sana gemuk-gemuk semuanya. Demikian juga babi. Kalau kita lihat babi di hutan gemuk-gemuk, pernah saya dapat babi talampau gemuk. Pernah. Sampai kepala dia macam masuk dalam saja sebab terlalu gemuk. Tidak dapat 3 orang kami angkat, tidak dapat, terlalu besar. Gemuknya saja, perutnya tidak nampak karena gemuknya. Jadi kita lihat itu apa yang membuat dia gemuk? Tuhan yang memberi makan. Buah-buahan yang dia makan itu Tuhan yang buat. Tuhan memelihara binatang di luar, di hutan. Jadi babi itu 100% Tuhan yang beri makan. Tugas kita bawa senapang, buru dia di hutan sana, tembak, haleluya, puji Tuhan. Saya dapat 1 ekor. Tapi Tuhan yang beri makan untuk babi-babi itu. Tetapi kalau babi yang kita dalam kandang kita tidak boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu kandang babi saya, beri makan babi saya di kandang sana Tuhan. Ini adalah orang bodoh. Tuhan tidak akan memberi makan babi kamu dalam kandang sana. Itu tanggung jawab kamu 100%. Kamu beri makan. Kalau kamu tidak beri makan, dia akan kurus ataupun boleh mati. Karena itu tanggung jawab kamu. Jadi seluruh sesuatu yang dalam jagaan kita, baik dalam hal binatang, ikan yang telah kita ambil dari sungai lalu kita buat kolam sendiri, kita yang beri makan. Tapi kalau yang di luar yang bebas sana, Tuhan yang beri makan. Nah, sekarang kita kembali kepada hidup kita. Nah, jadi kata Tuhan, mengapa kamu harus khawatir? Tidak percayakah kamu saya akan memelihara kamu? Saya akan mencukupi makananmu. Saya akan memberi pakaian untuk kamu. Saya akan memberi minuman untuk kamu. Tuhan menyediakan semua ini. Tetapi mengapa harus kita khawatir? Jadi tidak berarti begini, dengan baik. Kalau begitu saya duduk saja di rumah lah, tunggu Tuhan beri makan. Ini pun orang bodoh. Tidak juga begitu artinya. Nanti jangan baik rumah lalu duduk diam saja tidak mau bekerja lalu mengharapkan Tuhan memberi makan minum. Tuhan tidak akan memberi. Artinya kita harus berusaha juga. Amin. Kita berusaha, Tuhan yang tambahkan, Tuhan yang memberkati usaha kita, itu cara Tuhan. Binatang di luar tidak bikin demikian dan tidak berusaha. Oh, saya tanam pokok ini dulu, tunggu buah dia. Binatang tidak dapat buat macam itu. Tapi kita, Tuhan diberi hikmat, diberi tenaga, bijaksana supaya kita dapat atur hidup kita di dunia ini. Tetapi jika pun tetap tidak ada hasilnya, disitulah campur tangan Tuhan. Tuhan tolong saya, berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya, baru Tuhan berkati. Jadi oleh itu jangan salah menafsirkan firman Tuhan ya. Jangan pasal mengatakan Tuhan memberi makan seluruh 100%. Nah, mari kita keluarga duduk saja di rumah, jangan pergi kemana-mana. Tunggu Tuhan bawa nasi. Tuhan jangan salah paham, tidak ada yang begitu. Kita harus bekerja juga, kita berusaha juga. Ya, dan Tuhan akan memberkati usaha kita. Ayat 32b, ayat yang kita baca tadi. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Amin. Tuhan Bapa kita di surga tahu kita memerlukan, kita perlu makanan. Bapa kita di surga tahu kita memerlukan pakaian. Bapa kita di surga tahu kita memerlukan pakaian dan minuman dan makanan semuanya. Dia tahu. Jadi jangan kita khawatir. Kita berusaha dan Tuhan memberkati.
Jadi jikapun kita sudah berusaha tapi hasilnya tidak ada, saya disinilah waktu Tuhan, bahagian Tuhan untuk memberkati kita. Waktu kami melayani di Antara Penan dulu, pelayanan yang pertama, posting yang pertama, 3 bulan tidak ada alawin. Dan selepas 3 tahun, sebab Korea belanja sponsor 3 tahun saja, tapi kami melayani di sana 4 tahun. 6 tahun pertama kami tidak ada alawin, dan 6 bulan pertama kami tidak ada alawin, dan 6 bulan terakhir juga kami tidak ada alawin. Artinya ada 1 tahun kami tidak ada alawin, sebab kami melayani 4 tahun. Jadi yang saya bersyukur sangat, Tuhan memberkati usaha saya. Saya buat tanam cili. Tanah itu tidak baik, tanah merah tidak bagus. Tapi yang mengherankan, tanpa baja, cili yang saya tanam itu luar biasa. Semua orang tengok cili saya geleng kepala. Semua orang mesti geleng kepala sebab buahnya terlalu lebat. Jadi hasilnya saya ambil, saya jemur, saya belet halus-halus, saya pergi jual kemudian. Dari situ saya dapat hasil. Saya pergi pasang pukat, ada anak sungai tadi. Sampai 2 kali saya pergi ambil ikan itu, tidak dapat 1 kali terlalu banyak. Sampai saya punya pukat terangkat macam ini kena ikan putih, saya tengok dari jauh penuh sampai dia terangkat macam ini. Saya punya istri pun heran, hanya 1 pukat saja. Itu cara Tuhan memelihara. Dia memberkati usaha kita, dia memberkati apa saja yang saya buat, dia berkati. Saya buat jerat di bukit sebelah sini, sebelah sungai saja, dekat dari kampung. Kami keluarga muak lejuk makan daging, kena jerat binatang kena jerat. Tuhan berkati, luar biasa. Jadi Tuhan memerlukan semua makanan keperluan kita. Tuhan tahu, tetapi Bapa kita di surga tahu kita memerlukan semua itu. Jadi oleh itu saudara-saudara, tugas kita adalah jangan khawatir dan menaruh harapan kita kepada Dia. Dia pasti akan memberkati kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di situ dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluan kita akan dipenuhi Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan melakukannya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang kedua, utamakan Allah dan lakukan kehendak-Nya. Kita baca dalam ayat 33 tadi, begini bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita dalam tafsiran bahasa Malaysia, bunyinya begini. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepadamu. Jadi dikatakan di sini sebaliknya, utamakan pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita terlebih dahulu dan kita lakukan perintah-Nya. Ya. Kalau kita menjadi orang yang taat setia, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya, jadi yang lain akan ditambahkan. Itu janji Tuhan. Nah, kita lihat juga bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan. Ya, bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Yaitu yang pertama, tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi harus kita paham ayat ini.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menaati perintahnya, melakukan kehendaknya, mengutamakan hidup kita, mengutamakan Dia saja, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Jadi katanya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang yang meminta dari Tuhan tetapi tidak tinggal dalam Tuhan. Banyak orang yang hanya meminta saja, tetapi dia tidak taat, tidak hidup di dalam dalam Tuhan. Jadi apabila permohonan kita tidak dijawab, maka orang-orang yang seperti ini akan kecewa. Mengapa tidak kecewa? Dia kata Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan tidak mengabulkan doa saya, permohonan saya, katanya. Bagaimana mungkin saya mau percaya kepada Tuhan? Padahal dia sendiri yang tidak hidup dalam Tuhan. Dia sendiri yang tidak taat kepada Tuhan. Dia sendiri yang tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menjawab doa dia? Jadi oleh itu menurut firman Tuhan, kalau kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, baru kita minta pasti Dia jawab dan kita akan menerima. Ya. Dan seterusnya tetap berdoa. Bagaimana cara kita tinggal dalam Tuhan adalah yang kedua, tetap berdoa. Tetap berdoa ini tidak maksudnya hari Minggu ini saja kita datang berdoa. Kita berdoa ini adalah setiap hari, setiap pagi, setiap hari kita berdoa. Penyerahan diri harus terus menerus. Bukan penyerahan diri hanya satu kali kita berdoa saja sudah, tidak. Berdoa terus, Tuhan ini hidupku. Dalam hati pun kita boleh berdoa menyerahkan diri. Tuhan tolong saya, lindungi saya, berkati saya. Tuhan tolong saya, kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan. Itu dalam doa dalam hati saja. Sementara kan driving pun boleh kita berdoa dalam hati, menyerahkan diri. Ampuni saya Tuhan kalau ada dosa dalam hati saya, bersihkan saya daripada yang jahat. Itu doa kita hanya ringkas saja, tetapi satu penyerahan. Ya, itulah sebabnya kita tetap berdoa. Dan yang seterusnya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal pasal 3 ayat 6. Jadi yang seterusnya adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya percaya, banyak orang percaya Tuhan ini, tapi bukan dengan segenap hati. Saya nak berikan satu kesaksian ya. Ada kalau kamu nak satu channel sangat-sangat baik, namanya Set Road, it's supernatural. Nama channel itu. Kamu klik itu, kamu langgan channel itu, semua itu dia gumpukan pengalaman-pengalaman orang yang sudah mati, Tuhan nak bawa ke surga dan melihat surga dan melihat neraka. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dia jemput setiap orang-orang ada pengalaman supernatural itu bersaksi. Saya selalu suka dengan itu, walaupun 100% saya tidak paham sebab bahasa Inggris. Mungkin setidak-tidaknya saya dapat 50% paham lah, sikit-sikit. Jadi apa yang kesaksian yang saya lihat, ada satu orang, dia lihat di neraka katanya, terlalu banyak orang Kristen masuk neraka. Jadi pengacara ini bertanya, mengapa orang Kristen masuk neraka? Apakah ada sebab-sebabnya mereka masuk neraka? Baru dia menjawab, Tuhan bagi tahu umat dia. Mereka ini adalah orang yang mengasihi aku, kata Tuhan, tetapi tidak menuruti perintahku, kata Tuhan. Ya. Orang Kristen yang masuk neraka, yang dalam orang itu dia bawa rohnya ke surga, pergi ke neraka. Banyak orang Kristen masuk neraka. Orang Kristen mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Baru saya ingat dalam Matius pasal 7 ayat 21 yang berbunyi demikian. Tidak semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
yaitu orang yang melakukan perintah Tuhan saja yang layak masuk ke surga. Baru saya lihat dari segi pengalaman orang ini masuk surga, pergi ke neraka, bagaimana orang Kristen tidak masuk surga. Memang benar apa kata firman Tuhan. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang panggil namaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan perintah Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ini, seluruh tindakan, perbuatan, apa yang kita lakukan, kita andal Dia, kita berserah kepada Dia, bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia, menyatakan hidup kita kepada Dia. Ini menyatakan kita percaya Tuhan dengan segenap hati, berdoa tidak habis-habisnya, dan penyerahan diri kita terus-menerus. Inilah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan seterusnya, Amsal 7 3 ayat 7, akui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan jalanmu. Yaitu kita harus kita akui Dia, akui Tuhan dalam segala laku kita. Maksudnya akui Dia artinya begini. Tuhan, kami kalau pergi ke pasar, pergi ke kucing, tolong Tuhan pimpin kami, pelihara kami, lindungi kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berkati perjalanan kami. Itu artinya kita mengakui Dia dalam perjalanan kita. Segala keputusan yang kita buat, kita akui Dia. Tuhan, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Tolong Tuhan. Kalau kita nak beli kereta baru sekalipun, minta akui Tuhan. Tuhan, saya mau beli kereta. Apakah ini sesuai untuk saya? Apakah saya mampu? Boleh. Jika ini membebankan saya, tolong Tuhan jangan ikut keinginan saya, tetapi menurut kehendak-Mu. Dan apa saja yang kita buat, kita harus mengakui Tuhan, ya, dalam seluruh kehidupan kita. Jadi itu maksudnya kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Melakukan kehendak-Nya. Yang seterusnya 24, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita mendirikan rumah kita di atas batu kalau kita melakukan perintah Tuhan. Artinya rumah rohani kita berdiri teguh di atas batu, walaupun badai menerpa, walaupun angin ribut yang melanda, tidak akan roboh sebab kita mendirikan rumah rohani kita di atas batu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu saudara-saudara, melakukan perintah Tuhan itu yang terpenting sekali. Ya. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab seluruh perintah Tuhan yang kita dengar selama ini, mahupun firman Tuhan yang akan datang, lebih kepada memimpin kita supaya kita melakukan perintah Dia. Hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia itu artinya kita melaksanakan perintah Tuhan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 21e, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kita boleh saja mengatakan kita boleh mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan berkata, siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana? Apakah kita merasakan kita mengasihi Tuhan, atau Tuhan sendiri yang dapat melihat siapa yang sebenarnya mengasihi Dia? Jadi oleh itu saudara-saudara, Tuhan yang dapat melihat siapa yang sebenarnya mengasihi Dia. Sangat jelas apa yang dikatakan firman Tuhan adalah siapa yang melakukan perintahku, melakukannya, memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan dan melakukannya,
Tidak perlu kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Tuhan sudah tahu kita sedang mengasihi Tuhan. Dulu waktu saya di STP, sampai saya menangis, saya berdoa, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Itu doa saya selalu. Tetapi tiba-tiba satu suara berbisik dalam hati saya, apa buktinya kamu mengasihi saya? Hai, saya terkejut dengan suara itu. Baru saya sadar, memegang perintah Tuhan dan melakukannya adalah kita sedang mengasihi Dia. Satu ketika ada satu kebaktian gabungan rohani, PKA Royal Study di Lopedia. Waktu itu saya masih penuntut STP. Sebab saya selalu mengatakan aku mengasihi Tuhan. Semua duit dalam dompet saya, walaupun saya hanya seorang penuntut saja, saya serah semua, ambil semua, tidak ada yang saya tinggal. Saya masuk dalam tanggung persembahan. Saya tidak terpikir apa yang saya makan besok, apa yang keperluan saya. Yang penting waktu itu saya mau benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tanpa saya bagaimana keperluan saya besok, bagaimana, saya tidak pikir itu. Yang penting saya benar-benar menunjukkan apa yang ada pada saya serahkan semua. Luar biasa Tuhan bekerja. Sebab masa itu masa cuti, saya balik kampung. Tuhan menggerakkan orang-orang kampung, satu datang memberi sedikit love gift, satu beri love gift. Sekali saya hitung begitu banyak. Saya menangis lagi di hadapan Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan, saya tidak memuji Engkau. Saya memberi keikhlasan hati saya, tetapi sekarang Tuhan memberkati saya lebih. Saya meniti saya mata. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kalau saya kenang kasih Tuhan luar biasa, berbanding dengan penderitaan yang saya alami sekarang, bagi saya penderitaan saya adalah kecil saja berbanding kasih Tuhan yang saya sudah terima bertimbun-timbun kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang saya sudah terima. Jadi penderitaan yang saya alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan yang Tuhan sediakan bagi saya. Maka itu sebabnya saya tidak khawatir akan kesehatan saya. Saya tidak khawatir takut akan kesehatan saya. Hanya dua. Jika Tuhan berkenan menyembuhkan saya yakin saya pasti sembuh. Tetapi jika pun Tuhan mengizinkan dalam keadaan begini, saya terima dengan senang hati, dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, apakah kita sanggup berterima kasih kepada Tuhan apabila kita menghadapi detik-detik yang sukar seperti yang saya alami? Jadi, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak putus-putus saya berdoa, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kalau saya hitung kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa saya dalam beberapa waktu yang lalu sebelum saya kenal Tuhan, luar biasa. Itu yang saya tidak dapat lupakan, kebaikan Tuhan itu. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan kepada saya. Maka itu saya terima apa saja yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Karena saya percaya di sebalik segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan merasa Tuhan tinggalkan kita. Di sebaliknya, Tuhan sedang mengatur yang lebih baik untuk kita, mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita harus
berpegang teguh kepada Tuhan, berharap kepada Dia. Ayat 33 yang kita baca tadi, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kalau kita melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, memegang perintahnya, melakukan kehendaknya, Tuhan pasti akan menambah. Semua yang kita perlukan Tuhan tambah. Tuhan berkati. Jadi saudara-saudara, sebaliknya banyak orang begini. Lalu meminta dulu dari Tuhan. Tuhan minta ini, minta ini, minta itu, minta ini. Tuhan minta ini, minta itu, minta kereta, minta motorsikal, minta rumah, minta ini, minta berkati kami keluarga. Tetapi apakah kita hidup dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita melakukan perintah Tuhan atau tidak? Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan kita atau tidak? Itu yang dilihat oleh Tuhan, bukan permintaan itu saja. Dikatakan firman Tuhan ayat 33 tadi mengatakan, tanpa kita meminta pun Tuhan yang tambah. Kalau kita lihat ayat 23 tadi, carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kita cari Tuhan dulu, yang lain Dia yang tambah, tidak perlu kita minta. Dia tambah, Dia tambahkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, inilah dua poin saja yang saya sampaikan untuk kita pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini walaupun dia singkat memberkati kita. Oleh itu, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup melakukan perintahnya. Sebab itu yang paling utama, itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita bangkit berdiri.